Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, poin pentingnya ibu-ibu, ini ayat turunnya di Gua Hira. Nah, Gua Hira itu inilah bentuknya. Ya, cukup ya, di sinilah Nabi. Ya, Gua Hira itu 6 kilo lebih kurang dari kota Makkah, dari Masjidil Haram. Baru di bawahnya. Dia cukup tinggi ya. Ya, saya lihatkanlah sedikit bagaimana yang ini bukitnya. Ini bukitnya di atas ini kan. Ini ada orang jalan. Ini orang-orang sini. Ini udah pakai ini. Ya kan, ini nampak di Makkah kan. Nah, ya, kalau yang mau datang ke sini, ya silakan nanti ibu-ibu, terutama sekali di musim dingin atau mungkin sejuk. Kalau musim panas kan nggak kuat, ya. Saya hampir belum pernah datang ke Makkah itu kecuali menjadi petugas. Ya, maka menjadi petugas itu lebih utama mengurus jemaahnya daripada ya. Makanya selama saya pergi, ya kan, belum pernah yang perginya untuk mandiri sendiri, belum. Jadi ngurus jemaah, ya kan, bermasalah kita nanti karena akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Jadi petugas itu mengantar jemaahnya, kalau haji dapat haji yang mabrur, kalau umroh dapat umrohnya yang makbul. Jadi didamping selalu. Kalau masalah jemaah kita langsung sampai di situ. Ya, jadi jaraknya lebih kurang 6 kilo. Ya kan? Disinilah dulu Nabi menerima wahyu pertama, itu melalui malaikat Jibril. Ya kan? Jadi memang wahyunya cuman 5 ayat, tapi gemahnya luar biasa. Disitulah poin awal ya, mulai majunya Islam. Ini kata Aisyah ya, bercerita ketika Nabi dulu itu sering bermimpi sebenarnya, tapi belum menerima wahyu, ya kan. Lalu beliau datang ke Gua Hira, menyendiri, bertahanus, beribadah di situ. Nanti ibadahnya apa di situ? Ibadah itu merenung, tafakkur, ya, menjauh dari perbuatan maksiat. Orang-orang kan berbuat syirik di Makkah itu, syirik, berzina, mabuk, berjudi, itu ampangannya itu, mengundi nasib, ya kan? Nah, itulah perbuatan. Jadi Nabi sering menyendiri di situ dan bermalam. Ya kan? Nah, nanti berapa malam sebelum baru nanti beliau kembali. Tadi bawa bekal. Ya kan? Nah, itu namanya, kadang-kadang perlu juga ibu-ibu. Ya, kita ini untuk buat di rumah, umpamanya ada tempat enggak ibu-ibu di rumah? Di rumah umpamanya salat salat duha, kemudian di situ berzikir, baca Quran di situ, ya kan? Sediakanlah tempat. Nah, kalau di Maryam namanya dulu mihrab, ya kan, di situ, ya kan, boleh. Yang penting kita coba juga bersunyi-sunyi gitu, ya kan, memikirkan, berkholwatnya bersama Allah, ya kan. Jadi Nabi itu menjauh dari kemusyrikan, nggak mau. Kondisinya ya, ini awalnya begitu. Jadi masyarakat itu, Nabi itu nggak mau dirinya terkotori oleh perangai-perangai orang-orang yang ada di situ.
Ada pula jemaah tanya, Ustaz, awak enggak do main domino Ustaz, cuman saya celik orang dominonya Ustaz. Awak dulu metong, aku bala alam syanu kali ya. Orang main domino, awak metong-metongnya kita. Ya kalau itu tak apa gunanya kan? Iya kan? Nah gitu, membersihkan hati, mempersiapkan jiwa. Jadi memang datang wahyu itu ibu-ibu bukan ke ruang kosong. Ada keinginan Nabi, ya kan, membersihkan diri, bertauhid, tapi belum dapat, ya kan? Maka beliau itu merenung ke Gua Hira itu. Berjalan tuh dari Makkah ke rumah Nabi, arah ke atas Marwah itu kan. Nah, berjalan tuh, ya kan, umur sampai puluh tahun jalan. Nah, diam di situ, bermalam di situ, pulang, nanti bawa bekal lagi, ya kan? Itu sering dilakukan sampai beliau menerima wahyu dalam keheningan. Jadi Nabi itu menerima wahyu itu sendirian di situ dalam keheningan malam. Makanya takut ya, takut masuk keheningan. Itu kan fisiknya ya. Memang Nabi takut kok, menggigil, iya kan? Jadi dimulai dengan keheningan itu, sudah ada isi, ingin membersihkan diri, itu kan isi namanya tuh. Ingin bertauhid, ingin dapat hidayah, maka itu dimulailah dengan keinginan-keinginan itu, Bu. Saya belajar ini, ingin, ya kan, dekat dengan Allah, saya ingin ibadah, tambah ibadah saya tambah iman saya semakin kuat. Ada keinginan-keinginan seperti itu, ya kan? Jadi perenungan-perenungan itulah sebenarnya. Jadi memang perubahan itu dimulai dari hati, ya kan? Gelisah hati mencari orang-orang yang berbuat seperti itu gitu, ya kan? Tapi kalau sama saja, Bu, ya kan? Tadi malam mampu pengajian di Kacang, Bu. Tahu Bu Kacang? Solo. Tadi malam baru pulang jam 1 lah malam. Ya kan? Saya diberitahu oleh wakil bupati, ya, wakil bupati Kabupaten Solo, tolong Ustadz, ini udah dalam berapa hari ini katanya ditemukan bayi di pondok, ya kan? Nah, bayi ini pakai apa? Pakai label di kakinya. Berarti kan lahirnya di rumah sakit, ya kan? Nah gitu. Terus sekarang diselamatkan 2 itu. Dalam beberapa hari saja 2 bayi yang ditelantarkan oleh. Nah, ini bayi, biasanya kejadian seperti ini bayi-bayi yang tidak kecelakaan loh. Kalau kecelakaan meninggal bayi itu. Hubungan-hubungan di luar nikah gitu. Kalau bilang nanti hubungan gelap, saya nggak tahu juga entah waktu gelap atau waktu terang, ya kan? Ini maksiat sekarang masyarakat. Nah, tadi malam saya diminta tolong kaji benalah iko gitu ya. Kemudian ada sekian ribu terindikasi narkoba. Sebenarnya itu bisa dengan ini, evaluasi saran ya. Materi pesantren Ramadan anak-anak itu harus dievaluasi. Itu di Padang, kalau di luar mana ada pesantren Ramadan? Oh iya. Solo kan tidak ada. Enggak, Padang pesantren Ramadan. Iya, jadi ini memang pengawasan orang tua itu penting, ya kan? Belum lagi LGBT katanya, yang pakai KTP, KTP-nya itu KTP Kabupaten Solo. Dari dulu ya, saya ini kan penggerak nih Bapak Ibu ya, penggerak anti LGBT. Saya punya organisasi, ya kan? Punya organisasi kami, terhimpun di situ para mubalik, para ulama, kemudian dokter spesialis, psikolog hadir di situ, ya kan? Ada orang ahli hukum hadir di situ. Tujuan kami itu ingin menyelamatkan anak-anak yang terindikasi LGBT. Ada. Ya seluruh gerakan, cuman kita terkendala selalu dana.
Orang dari luar negeri dia kirim dana besar-besaran ke dunia-dunia yang di situ mayoritas Islam, yang tidak membolehkan nikah ya kan dengan sejenis. Untung ada Islam. Ini pengakuan seorang pastor. Untung ada Islam. Karena di gereja-gereja kan banyak sekarang seolah-olah boleh aja kan, negara-negara Amerika, Jerman segala macam. Ya kan? Itulah bentuknya gitu. Nah, siapa lagi yang akan itu makanya kalau bisa dibuat pernak namanya. Pernak itu peraturan nagari. Nah, ada di satu negarian di Singkara itu yang sudah membuat peraturan, ya kan, tidak boleh berorgan malam. Dulu ada organ malam itu bacaka tari, ada nama bunuh, ada nama bu, ada nama bu. Kemudian mereka buatlah pernak peraturan nagari, tidak ada boleh lagi organ malam. Nah, karena organ tidak ada malam, otomatis tidak ada mabuk, ya kan? Beko kalau lah jam 9 malam, apa namanya tuh? Apa namanya tuh? Hah? Ya, lu itu aja. Semakin ke malam itu lah itu semua musiknya teng. Jadi kadang-kadang memang ibu-ibu baca puasa nampak baca lihat ya onde-onde je tai kudo tu baca puasa. Ya nak. Saya pernah diundang pengajian Bu, tabligh akbar. Sudah sampai di situ, sudah Isya. Ternyata panggungnya itu pakai lampu kerap-kelip. Udah putar. Astagfirullah, kok di mawa tabligh akbar kok gitu. Iya kan? Ustaz diundang untuk tabligh akbar di panggung yang seperti itu. Nyelupo sananya mamatian itu, Bu. Untung Allah bagi tahu. Sehingga baru siap Isya baru lah putar lampu kok. Kiranya ikut kok nanti di atas tu. Jadi tabligh akbar dulu, abeko lah jam 10 kate beko, baru mereka akbar-akbaran lagi gitu. Akhirnya saya batalkan. Nah, sampai kami lokasi, kalau mau diikut caranya kau campur saja kok. Hak dengan yang batil. Tidak ada gunanya kita lakukan tabligh akbar seperti ini. Ya kan? Karena Ustaz tak mungkin di situ sampai beko malam kan? Kalau sampai situ malam beko jadilah. Kalau mabuk-mabuk beko satu los gitu. Ini penyakit ibu-ibu. Nah, perubahan itu memang dari diri kita. Harus ada isi batin. Ya kan? Itu dimulai dari perubahan hati. Ya kan? Jadi ini pendidikan sebenarnya. Pendidikan terhadap Rasul. Ini yang sebut tadi beribadah itu, tafakur, menyendiri. Ya kan? Dalam rangka mengingat. Ya kan? Sudah ada ruh di situ masuk. Ya kan? Ruhani beliau itu sudah ada, dibimbing oleh Allah. Nah, maka tafakur ini ibu-ibu, kita duduk pikir-pikirlah ya diri kita, bagaimana Allah menciptakan. Kalau seandainya hari ini saya meninggal, lalu saya masuk ini ke kuburan, saya sendirian, amal saya bagaimana, itu namanya tafakur. Memikirkan nasib kita sendiri, pasti itu. Ya kan? Ada manfaatnya untuk kita. Ya kan? Jadi memang yang diisi ya, kan ayat-ayat yang turun pertama sekali yang masuk ke dalam hatinya Rasulullah itu kan 5 ayat itu. Jadi 30 juz Al-Quran itu yang pertama sekali menghujam ke dalam jiwa Nabi adalah 5 ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Nah, jadi bukan ayat-ayat apa, tapi wahyu. Hati bersih di situ, ada ilmu di situ. Ya kan? Ini sebenarnya memang karena Nabi itu manusia biasa, cemas ada, khawatir ada, takut ada, memang iya. Setelah beliau menerima wahyu, pulang, kondisinya tergoncang. Sehingga Nabi mengatakan kepada Khadijah, ya kan? Radhiyallahu anha, apa kata? Sambiluni, selimutkan aku. Nah, disitulah tampil seorang pendamping, ya, yang menenangkan jiwa Nabi, ya.
Yang goncang tadi itu, ya kan? Apa kata Khadijah pada waktu itu? Ini dikatakan oleh Khadijah, ya kan? Kenapa bisa goncang? Kenapa bisa hebat? Karena memang Al-Quran itu berat kan? Kan berat. Kita sudah belajar di surah Al-Muzammil kan? Inna sanulki alaika kaulan sakilah. Perkataan yang berat. Masuk pertemuan pertama dengan malaikat. Ya kan? Masuk Al-Quran. Menggigil. Takut. Terkejut. Akhirnya butuh ketenangan. Nah, Khadijah lah yang memberikan ketenangan. Jadi ibu-ibu kalau ada gelisah-gelisah, suami pulangnya langsung tidur sekali. Patang lah ya kalau mau kecian aja pahiyo udah pahiyo kan udah mada tangka gitu tidak tenangkan jiwanya gitu. Maka Khadijah mengatakan demi kalla wallah, sekali-kali tidak, demi Allah. Ya kan di sini tampil Khadijah menenangkan. Allah tidak akan pernah menghinakan, karena Nabi kok dia di kerajaannya menyambung silaturahim, menolong orang-orang miskin, memuliakan tamu, membantu orang-orang yang timpa musibah. Pokoknya kerajaan elok-elok saya kerajaan, tidak mungkin lah Allah membuat Nabi menjadi, ya kan? Nah gitu, itu poin-poin pentingnya di situ gitu.